Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut, kita akan membahas kisah seorang perempuan pejuang yang ikut berperang di jalan Allah. Beliau adalah Khawlah binti Al-Azwar, muslimah berjulukan bidadari besi. Wanita adalah sosok yang memiliki fitrah lemah lembut. Tapi, jika panggilan jihad sudah digelorakan, kaum wanita pun bangkit dan memiliki andil dalam perjuangan Islam. Para sahabiah turut membantu di medan jihad dengan membantu mengobati pasukan kaum muslimin yang terluka. Perjuangan mengobati pasukan kaum muslimin bukan hal yang ringan. Mereka bisa terbunuh atau ditawan musuh jika kaum muslimin menderita kekalahan. Namun, ada satu sosok sahabiah yang tidak berhenti mengobati kaum muslimin yang terluka saat jihad. Beliau tidak bisa tinggal diam ketika agama Allah dikoyak musuh Islam. Beliau adalah Khawlah binti Al-Azwar, sosok mujahidah nyata di medan perang. Beliau bangkit mengangkat pedangnya dan menembus barikade musuh dengan kudanya. Khawlah adalah legenda dari kaum muslimah. Beliau disejajarkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dalam hal keberaniannya berjihad. Beliau memberikan teladan nyata jika seorang muslimah pun tidak boleh gentar dalam menghadapi ancaman nyata dalam dakwah. Khawlah adalah putri kepada suku Bani Asad. Kaumnya sudah memeluk Islam jauh sebelum Khawlah dilahirkan. Ayahnya bernama Malik atau Tariq bin Ausi. Julukan ayahnya adalah Al-Azwar. Khawlah memiliki kakak laki-laki bernama Dirar Al-Azwar. Kakaknya termasuk pemuda Islam yang pemberani. Ia mahir bermain pedang. Keahliannya bertempur dengan pedang dan kuda didapatkan Khawlah dari bimbingan kakaknya. Kedekatan keduanya seperti tak terpisahkan. Khawlah juga dikenal dengan kemampuannya dalam bidang sastra. Secara fisik, Khawlah tumbuh menjadi muslimah berparas cantik, tubuhnya tinggi, sehingga saat berjalan terselip keanggunan sekaligus kegagahan seorang pejuang Islam. Kisah kepahlawanan Khawlah tergambar jelas dalam perang melawan pasukan Romawi di daerah Ajnadin, tempat yang tidak jauh dari Yerusalem. Beliau berangkat bersama sahabiah lainnya sebagai tim medis. Sementara kakaknya, yaitu Dirar, menjadi pasukan utama di bawah komando Khalid bin Walid. Dalam pertempuran ini, Khawlah akan menemui takdirnya. Beliau bahkan disebut lebih berani dari semua pasukan pria yang dipimpin Khalid. Seperti diceritakan dalam buku The Conquering of Al-Sam yang ditulis oleh sejarawan Arab yaitu Al-Waqidi. Ketika perang berkecamuk, Dirar kehilangan tombaknya dan terjatuh. Ia pun ditawan pasukan Romawi. Mengetahui kakaknya ditawan musuh, Khawlah langsung bangkit dan mengenakan pakaian perang serta membawa pedang dan memacu kudanya. Tanpa ragu, ia menerobos pasukan Romawi yang mencoba menghadangnya sendirian. Pasukan kaum muslimin dan pimpinannya, Khalid bin Walid pun dibuat takjub dengan keberanian luar biasa tentara Allah tersebut. Khalid melihat sesosok ksatria dengan baju perang hitam dan selendang hijau. Ia sendirian merangsek ke pasukan Romawi. Dengan tebasan pedangnya, beberapa pasukan Romawi berhasil dirobohkan. Melihat keberanian ksatria itu, Khalid dan pejuang muslim lainnya pun bergabung. Meskipun pertanyaan menyelimuti mereka, siapakah identitas ksatria yang gagah berani itu? Sempat beberapa saat para pejuang lainnya mengira bahwa ksatria itu adalah Khalid. Tapi tiba-tiba Khalid muncul sehingga mereka terheran. Jika bukan Khalid, lalu siapa dia? Siapa ksatria itu? Demi Allah, ia tidak menghargai keselamatannya, ujar Khalid. Terlihat oleh para pejuang muslim lainnya, ksatria tersebut berada di tengah-tengah musuh. Sesekali ia menghilang dan tak terlihat. Kemudian muncul beberapa saat dengan darah musuh yang menetes di pedangnya. Tindakannya yang berani hanya membuat pasukan muslimin kagum dan mendoakan keselamatannya. Dalam pertempuran itu, bangsa Romawi akhirnya kalah perang dan melarikan diri. Usai pertempuran itu, Khalid mencari ksatria yang berjuang gagah tersebut. Khalid memuji ksatria itu dan memintanya melepaskan penutup wajahnya. Tapi, ksatria itu tidak menjawab dan berusaha menjauh dari pasukan kaum muslimin. Tentunya, para pejuang pun tidak membiarkan hal itu dan meminta ia mengungkapkan identitasnya.
Dikarenakan tidak menemukan cara untuk melarikan diri, ia menjawab dengan suara lirih dan lembutnya. Saya tidak bisa menjawab karena saya malu kepada Anda. Anda adalah pemimpin besar, dan saya hanya seorang wanita yang hatinya terbakar, ujar ksatria itu. Dengan pernyataannya itu, Khalid semakin bersikeras memintanya untuk mengungkapkan identitasnya. Saya Khawla binti Al-Aswar. Saya bersama para pejuang ketika saya mengetahui musuh telah menangkap saudara saya. Maka saya melakukan apa yang harus saya lakukan, jelas Khawla. Setelah mengetahui cerita jelasnya, Khalid memerintahkan pejuang untuk mengajar pasukan Romawi dan membebaskan para tahanan. Dalam operasi itu, Khawla pun kembali bergabung dengan pejuang dan berhasil menyelamatkan saudaranya. Dalam pertempuran lainnya dengan pasukan Romawi, ia yang memimpin serangan itu. Saat itu, tanpa diduga, pasukan Romawi menyerbu kamp wanita dan menangkap beberapa dari mereka, termasuk Khawla. Ternyata, para wanita yang ditangkap itu untuk diserahkan kepada komandan mereka. Khawla pun marah dengan hal itu dan berpikir bahwa kematian lebih terhormat dibandingkan hidup dalam kehinaan. Seketika, ia pun berdiri dan menyerukan wanita lainnya untuk melawan dan memperjuangkan hidup mereka. Pada akhirnya, para wanita itu mengambil tiang dan pasak tenda dan menyerang para penjaga. Mereka pun membentuk lingkaran ketat. Semua dilakukan dengan komando dari Khawla. Dan kemenangan kembali diraih begitu pula dalam pertempuran lainnya. Sosok Khawla yang selalu memberikan contoh keberanian dan keteguhannya terhadap Islam menjadikan ia sebagai sosok pejuang muslimah yang melegenda. Demikianlah kisah Khawla binti Al-Aswar, muslimah berjulukan bidadari besi. Semoga kita banyak mengambil pelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.